Apa kata Rasulullah? Engkau salah. Aku lihat mukanya itu penuh dengan cakar-cakaran setan. Dia dicakar mukanya oleh setan, dia diludahi oleh setan. Ini orang duduk di majelisnya Nabi Muhammad, sholat di belakangnya Rasulullah, membersihkan tempat majelisnya, dibersihkan masjidnya Rasulullah, dibersihkan semuanya. Dan akhirnya tambah hari, dan sahabat ini bergumam, Masya Allah, luar biasa orang ini, luar biasa. Setiap datang pertama kali, kalau pulang terakhir, luar biasa ini orang, istimewa. Sampailah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabat kita fulan ini luar biasa, istimewa, patuhnya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Engkau salah. Aku lihat mukanya itu penuh dengan cakar-cakaran setan. Dia dicakar mukanya oleh setan, dia diludahi oleh setan. Ini orang duduk di majelisnya Nabi Muhammad, sholat di belakangnya Rasulullah, salaman bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad, mencium bau harumnya Rasulullah, matanya bisa melihat Nabi Muhammad. Tapi kok bisa mukanya diludahi oleh setan, mukanya dibuat cakar-cakaran oleh setan, kok bisa? Kaget para sahabat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang dikatakan Rasulullah kecuali adalah wahyu, ucapan. Enggak mungkin Rasulullah itu ketika berucap ini semaunya, enggak mungkin. Tapi yang kita lihat, dia tata sandal, dia datangnya luar biasa, bahkan fisiknya luar biasa. Nunduk di hadapan Nabi Muhammad, nunduk di hadapan para sahabat, duduk diam, enggak ada suaranya. Dia bagian ngatur. Tapi kata Rasulullah, diludahi oleh setan mukanya, dicakar mukanya oleh setan. Ini orang lihat Nabi Muhammad bisa seperti itu. Apa kesalahannya? Tanya para sahabat, kesalahannya apa ya Rasulullah? Dia telah menggunakan matanya, dia menggunakan kedua matanya untuk memandang remeh orang yang lain. Dia merasa lebih mulia daripada orang lain. Ketika masuk dalam majelis, dia merasa dirinya yang alim, dia merasa dirinya yang soleh, dia merasa dirinya yang lebih mulia daripada yang lainnya. Orang yang semacam ini, walaupun kumpul dengan Nabi, duduk bersama Nabi, tetap mukanya diludahi oleh setan. Nah, apalagi kita, mungkin mimpi aja belum kita sama Nabi, apalagi ya kodok, apalagi sadar dapat melihat Nabi jauh. Kadang-kadang sudah menggunakan mata ini merendahkan orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Untuknya penting kita menjaga kedua mata ini. Jangan kita gunakan mata ini untuk merendahkan orang lain. Jangan gunakan kedua mata ini untuk menilai buruk orang lain. La yanfa'. Enggak ada manfaatnya. Kalau ada orang berbuat jelek, silahkan dia berbuat jelek. Hina perilakunya, jangan hina orangnya. Orang kalau sudah menggunakan matanya ini dengan pandangan yang menghinakan orang lain, awas. Lihatlah kisah-kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada satu abid di zaman Musa, abid ahli ibadah. 400 tahun dia berpuasa. 400 tahun. 400 tahun berpuasa, 400 tahun tahajud, 400 tahun dia uzlah, hanya ibadah kepada Allah. Sampai punya keramat ya. Sampai punya keramat. Keramatnya dia punya karomah. Kemanapun dia ada awan, maknanya apa? Ada malaikat. Ada malaikat di atasnya itu, malaikat beribuan malaikat di atasnya dia, kemanapun. Sampai kayak begitu karomahnya dia. Jadi kemanapun dia berada, jalan kemanapun, di atasnya selalu ada malaikat jalan. Jadi nggak pernah dia terkena sengatan matahari, nggak pernah. Luar biasa, abid, ahli ibadah. Suatu ketika di bulan puasa, bulan Ramadan ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, ada juga di zaman umat Nabi Allah Musa. Seharusnya bulan puasa ini Allah perintahkan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, semuanya mendapatkan kesempatan untuk berpuasa. Nah, ketika di siang hari bulan puasa, si abid ini, ahli ibadah ini berpapasan dengan orang mabuk, serentengan orang ini, mabuk. Si orang tadi dilihat orang tadi, ada si abid ahli ibadah ini. Ada ahli ibadah, ada orang soleh, ada seorang wali. Apa kata orang yang mabuk tadi? Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah.
aku telah dilihat oleh orang yang soleh ini, malu aku, malu. Akhirnya beliau memalingkan wajahnya. Si Abid juga demikian, dia memalingkan wajahnya, dipalingkan juga wajahnya. Akhirnya tidak lama kemudian Allah mentakdir kedua-duanya ini meninggal. Bertatapan sama-sama memalingkan wajah, meninggal kedua-duanya. Begitu meninggal si Abid ini dirangkul oleh malaikat, dipeluk oleh malaikat, dikawal oleh malaikat, sebagaimana janji Allah, orang yang wafat dalam keadaan beribadah, dia soleh, dia setia kepada Allah, dirangkul oleh malaikat, dirangkul sampai kepada surganya Allah, kenikmatan Allah. Ini dimaksud fi manzilatul ula. Jadi manzilah yang pertama yaitu fi makbarah, alam kubur. Nikmat alam kuburnya, kata Allah. Lah, salah ini tempatnya. Ya Allah, salah. Orang yang mabuk di siang hari, masukkan dia di dalam kenikmatanku, sedangkan Abid tadi 400 tahun beribadah kepadaku, azab dia di alam kuburnya. Bingung malaikat. Ini malaikat Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir gak paham ya Pak ya. Jadi ada hikmah di sini yang pertama. Munkar dan Nakir nggak ngerti, Raqib dan Atid nggak tahu. Yang dilihat hanya secara zahiriyahnya. Orang ahli ibadah, hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat nggak ngerti loh. Raqib, Atid yang kemana-mana ikut sama kita, yang nyatat amal baik, amal buruk. Wa ma misqala dzarratin khairan yarah. Yang sebiji atom itu tertulis, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid nggak ngerti loh. Raqib, Atid yang nulis kita itu nggak ngerti loh. Tetap disetorkan amal baiknya. Kata Allah, salah malaikatnya. Raqib, Atid salah, Munkar, Nakir salah. Masukkan ahli ibadah di dalam azabku, yang orang yang ngasih ahli maksiat di dalam nikmatku. Tukar, amalannya tukar. Kekejian dia, kemaksiatan dia tukar, masukkan ke ahli ibadah, amalannya ahli ibadah masukkan kepada yang mabuk tadi. Apa sebab? Detik-detik terakhir ketika mereka berpapasan saling membuang muka, ahli ibadah ternyata ketika membuang muka mengatakan, sungguh hina orang ini, sungguh jelek orang ini, siang hari nggak puasa malah mabuk, nggak tahu diri, dicaci maki habis dalam hatinya, nggak sampai mulutnya loh ya. Cuman hati, nggak sampai keluar dari mulutnya, nggak sampai gawe status lagi. Paham? Nggak sampai nulis nang status lagi. Nang jero hati tok, nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu, nggak sampai nulis tuh ngene Facebook ya, nggak nulis tuh Instagram. Nggak ada yang tahu. Terbesit dalam hati, amal ibadahnya diganti oleh Allah. Bayangkan. Makanya berhati-hatilah kita menggunakan mata, yang kedua kita menggunakan hati. Ini 400 tahun Pak ibadah nggak ada artinya di hadapan Allah, manakala kita menggunakan mata kita merendahkan orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Umur kita baru berapa, amalan kita baru berapa, sedekah kita baru berapa, kadang kita bisa menilai jelek orang lain. Tugas kita berdakwah sebagaimana ajaran guru-guru kita Habib Umar bin Hafid, ajaran daripada Habib Jamal. Boleh kalian itu mendiskusikan kejelekan orang lain dengan catatan engkau tidak suka dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Jangan kau sebut-sebut orangnya, jangan kau caci-caci maki orangnya. Enggak seperti itu akhlak Rasulullah, enggak seperti itu akhlak Nabi Muhammad itu. Kalau ada orang berbuat baik, dia ikuti. Ada orang berbuat jelek, dia berusaha bagaimana orang ini berbuat baik. Karena ingat, tujuan Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini mengevakuasi manusia yang semula di neraka, bagaimana dia bisa caranya masuk surga.